Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua kakak-kakak kelas 2 Banten dan kelas 2 Jakarta? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah, walaupun saat ini kita belajarnya masih secara virtual. Semoga Allah mampukan kakak-kakak semua. Nah, kakak-kakak masih ingat kan tema pembelajaran kita? Yaitu tema 3, bermain di lingkunganku. Sedangkan subtema kita yaitu subtema 3, ya, bermain di lingkungan sekolah. Materi kita hari ini yaitu tentang aturan di sekolah dan aturan di tempat wisata. Silakan disimak ya kakak penjelasan Ustazah berikut ini. Yang pertama kita akan membahas tentang aturan di sekolah. Tata tertib disebut juga aturan. Aturan di sekolah dibuat oleh sekolah. Dibuat dengan tujuan mengatur ketertiban warga sekolah. Aturan di sekolah harus dipatuhi semua warga sekolah. Melakukan hal yang sesuai aturan berarti mematuhi tata tertib. Jika melakukan hal yang tidak sesuai aturan, berarti melanggar tata tertib yang ada di sekolah. Jika aturan di sekolah dipatuhi, maka semua warga sekolah akan merasa nyaman. Kegiatan belajar pun akan lebih menyenangkan. Nah, berikut adalah contoh aturan di sekolah. Yang pertama, hadir di sekolah tepat waktu. Ya, tidak terlambat. Itu kalau kita belajarnya di sekolah. Kalau pada saat pandemi sekarang ini berarti kakak harus hadir tepat waktu ketika akan mulai belajar. Misalnya hadir tepat waktu di room Zoom. Yang kedua, memakai seragam sekolah dengan lengkap dan rapi. Ya, berarti kalau ketika kita belajar dari rumah, kita tetap menggunakan seragam, ya, sesuai dengan aturannya. Kemudian menjaga ketenangan saat belajar, ya, itu saat kita belajar di sekolah. Kalau saat kita belajarnya dari rumah bagaimana? Ya, tidak ribut ketika Zoom, ketika Ustazah menjelaskan. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal. Jadi, nanti kalau kita sudah sekolah, kakak punya jadwal, ya, jadwal piket di kelas. Kemudian, menghormati guru, teman, dan warga sekolah lainnya. Ya, yang menjadi orang tua kakak ketika di sekolah adalah ustadz ustadzah yang ada di sekolah. Kemudian berdoa sebelum dan setelah belajar. Jadi biasakan kita memulai dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Nah, itu dia tadi beberapa contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang aturan di tempat wisata. Nah, kakak-kakak pasti pernah ya berkunjung ke tempat wisata. Nah, di tempat wisata itu juga ada aturannya loh kakak-kakak yang harus kita patuhi. Di tempat wisata terdapat aturan. Aturan di tempat wisata dapat berbeda-beda. Aturan-aturan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh pengunjung tempat wisata. Dengan adanya aturan,
maka semua pengunjung akan merasa nyaman. Kegiatan wisata pun akan lebih menyenangkan. Bayangkan ya kakak-kakak kalau di sebuah tempat wisata tidak ada aturannya. Semua akan berantakan karena tidak adanya aturan. Nah, kalau ada aturan, maka semua pengunjung akan merasa nyaman. Nah, berikut ini adalah contoh aturan di tempat wisata. Di tempat wisata juga itu ada contoh-contoh aturannya loh. Yang pertama, membeli tiket sebelum masuk tempat wisata. Kalau di tempat wisata biasanya ada tempat penjualan tiket ya, maka kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Kemudian mengantri saat masuk tempat wisata. Tidak perlu berdesak-desakan ya. Kita budayakan antri. Kemudian menjaga kebersihan tempat wisata ya. Tempat wisata itu merupakan tempat umum, maka kita wajib menjaga kebersihannya. Kemudian menjaga fasilitas di tempat wisata ya. Kita harus menjaga fasilitas umum yang ada di tempat wisata, misalnya kamar mandi. Kamar mandi itu merupakan milik bersama di tempat wisata. Maka kita harus menjaga kebersihannya, ya tidak merusak fasilitas yang ada di tempat wisata. Itu adalah contoh aturan yang ada di tempat wisata. Nah, kakak-kakak, ternyata aturan itu juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Jadi kakak-kakak, aturan itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kita wajib menaati aturan-aturan tersebut, ya, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran, tidak bertentangan dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita wajib menaati aturan tersebut. Iya, baik kakak-kakak. Alhamdulillah. Demikian penjelasan materi hari ini dari Ustazah ya. Selanjutnya kita akan bersiap pada latihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.